Oke, baik Pak Budi. Ada satu praktek juga di dalam kelompok-kelompok doa di Kupang adalah apabila mendoakan orang sakit selalu memakai minyak. Dan minyak itu bisa minyak yang macam-macam, bisa minyak goreng biasa yang didoakan, pokoknya yang penting minyak, dan itu didoakan secara khusus. Dianggap itu minyak doa yang selalu diolesi pada orang yang sakit, dan itu didasarkan pada Yakobus 5 ayat yang ke-14. Kalau ada seorang di antara kami yang sakit, baiklah dia memanggil para penatua jemaat supaya mereka mendoakan dia serta mengolesnya dengan minyak dalam nama Tuhan. Dan lalu ini juga dipakai menjadi dasar bagi minyak urapan. Ya. Bicara soal minyak urapan lebih dulu ya, maka kita bisa melihat di dalam Keluaran pasal yang ke-30 ayat 22 sampai dengan 33. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, ambillah rempah-rempah pilihan, mur tetesan 500 sikal dan kayu manis yang harum setengah dari itu, yakni 250 sikal, dan tebu yang baik 250 sikal, dan kayu teja 500 sikal ditimbang menurut sikal kudus, dan minyak zaitun 1 hin. Haruslah kau buat semuanya menjadi minyak urapan yang kudus, suatu campuran rempah-rempah yang dicampur dengan cermat seperti buatan seorang tukang campur rempah-rempah, itulah yang harus menjadi minyak urapan yang kudus. Sampai titik ini dalam ayat 23 sampai dengan ayat 25, saya bisa melihat bahwa minyak urapan itu campurannya tidak boleh sembarangan. Itu ditentukan oleh Tuhan sedetail mungkin, dan detail-detailnya termasuk bahan-bahannya belum tentu kita bisa mendapatkannya pada zaman sekarang. Lalu sekarang mulai ayat 26, saudara perhatikan apa atau siapa yang diurapi dengan minyak urapan yang dibicarakan di sini. Kita baca Keluaran 20 ayat 26 dan seterusnya. Haruslah engkau mengurapi dengan itu kemah pertemuan, dari kemah suci ya, dan tabut hukum, meja dengan segala perkakasnya, kandil dengan perkakasnya, dan mezbah pembakaran ukupan, mezbah korban bakaran dengan segala perkakasnya, bejana pembasuhan dengan alasnya. Haruslah kau kuduskan semuanya sehingga menjadi maha kudus. Setiap orang yang kena kepadanya akan menjadi kudus. Ini benda-benda yang sudah diurapi itu ya. Engkau harus juga mengurapi dan menguduskan Harun dan anak-anaknya supaya mereka memegang jabatan imam bagiku. Jadi jelas yang diurapi dengan minyak itu benda-benda di dalam kemah suci. Tentu saja setelah kemah suci menjadi bait suci, maka benda-benda dalam bait suci. Dengan bait sucinya, dengan kemah sucinya. Kalau orang itu harus imam saja yang mendapatkan pengurapan dengan minyak urapan itu. Lalu sekarang kita baca ayat 31 dan seterusnya. Dan kepada orang Israel haruslah kau katakan demikian. Inilah yang harus menjadi minyak urapan yang kudus bagimu di antara kamu turun-temurun. Lalu hal yang penting sekali ayat 32. Kepada badan orang biasa, berarti bukan imam ya, janganlah minyak itu dicurahkan, dan janganlah kau buat minyak yang semacam itu dengan memakai campuran itu juga. Itulah minyak yang kudus, dan haruslah itu kudus bagimu. Orang yang mencampur rempah-rempah menjadi minyak yang semacam itu, atau yang membubuknya pada badan orang awam, orang biasa yang non-imam maksudnya, haruslah dilenyapkan dari antara bangsanya. Jadi saya kira jelas kalau urusan minyak urapan, pertama campurannya sudah ditentukan oleh Tuhan, tidak boleh nyampur semaunya sendiri. Kedua, yang diberikan pengurapan itu kalau benda adalah kemah suci atau bait Allah dengan juga perkakas-perkakasnya, tabut dan sebagainya. Dan ketiga, kalau itu diberikan kepada orang, hanya imam. Dan keempat adalah ancaman kalau non-imam diberikan minyak urapan itu, ancamannya dalam perjanjian lama adalah hukuman mati. Dan saya berpendapat bahwa jelas minyak urapan ini hanya ada di dalam perjanjian lama, tidak ada di dalam perjanjian baru. Karena pada waktu Yesus mati di atas kayu salib, tabir bait Allah itu terbelah menjadi dua. Itu jelas suatu mujizat. Tabir itu begitu besar, begitu berat, tebal, dan tidak akan bisa pecah terbelah dari atas ke bawah dengan sendirinya. Itu tidak memungkinkan. Itu jelas ada suatu mujizat dari Tuhan untuk menunjukkan bahwa dengan kematian Kristus, seluruh bait suci dengan semua imam-imam, korban-korban dan upacara-upacaranya, semuanya disingkirkan. Karena itu pada zaman sekarang, kalau Israel mau bangun kembali bait Allah, dan misalnya diadakan satu angket, haruskah orang Kristen menyetujuinya? Saya tidak peduli siapa mau setuju, saya nomor satu yang tidak setuju.
Karena itu sudah memang tidak boleh diadakan. Tidak boleh ada lagi imam, tidak boleh lagi ada kemah suci dan sebagainya sejak Yesus mati di atas kayu salib. Sejak itu perjanjian baru betul-betul masuk. Jadi tidak ada lagi minyak urapan tentu saja dalam zaman perjanjian baru. Lalu bagaimana dengan ayat di dalam Yakobus tadi? Saya akan kembali kepada ayat Yakobus. Kita akan lihat Yakobus pasal 5 ayat yang ke-14. Kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para penatua jemaat supaya mereka mendoakan dia serta mengolesnya dengan minyak dalam nama Tuhan. Kata mengoles ini dalam bahasa Yunani ada dua macam kata yang artinya meminyai. Pertama adalah aleipho, itu meminyai dalam arti sekuler. Jadi misalnya ada engsel pintu yang berbunyi kriat-kriat begitu karena berkarat, lalu diminyai, maka menggunakan kata yang sekuler yaitu aleipho. Lalu ada kata kedua yang berarti meminyai dalam arti rohani, dan itu adalah chrio. Mungkin kalau saudara mau mengingat, chrio mirip dengan Kristus ya, Kristus. Kristus itu artinya yang diurapi, dan chrio itu mengurapi dalam arti rohani. Nah, kata yang digunakan dalam Yakobus 5 ayat 14 bukan chrio, tetapi aleipho. Jadi ini meminyai secara sekuler, secara jasmani, bukan secara rohani. Jadi artinya jelas bukan minyak urapan seperti dalam Keluaran itu, karena juga tadi sudah saya buktikan bahwa kemah suci, imam semua sudah disingkirkan, bait Allah disingkirkan, maka tentu saja minyak urapannya juga harus disingkirkan. Tapi kedua, di sini digunakan aleipho dan bukannya chrio, ini pasti bukan menunjuk pada minyak urapan. Dan ini menunjukkan minyak biasa sebetulnya. Dan minyak memang pada saat itu digunakan sebagai obat. Jadi apa arti dari ayat ini? Saya harus akui bahwa ayat ini dijelaskan secara bervariasi. Tetapi arti yang saya terima adalah begini. Pada saat itu jemaat pada umumnya miskin ya. Karena sebagai orang Kristen mereka dibenci oleh orang-orang Yahudi yang non-Kristen. Mereka dibenci juga oleh orang-orang Romawi yang berkuasa pada saat itu. Sehingga mayoritas orang Kristen itu adalah orang miskin. Dan ini jelas sekali bertentangan dengan teologi kemakmuran yang mengharuskan orang percaya sebagai menjadi orang kaya. Mereka pada umumnya miskin. Jadi kalau mereka sakit, mereka diminta memanggil penatua jemaat. Penatua jemaat mendoakan, itu lumrah ya. Tapi lalu mengolesnya dengan minyak. Minyak ini difungsikan sebagai obat. Beberapa penafsir memang mengatakan bahwa pada zaman itu minyak memang berfungsi dalam berbagai macam penyakit menjadi obat. Jadi sebetulnya penatua itu memberikan obat. Karena orang itu miskin, tidak bisa beli, dia memberikan obat untuk membantu jemaat yang miskin itu. Jadi pada waktu kita mau menafsirkan ayat ini untuk zaman sekarang, maka ayat ini sangat-sangat harus dikontekstualisasikan, disesuaikan dengan zaman yang begitu berbeda antara sekarang dan dulu. Kalau dulu jemaatnya miskin, dan kalau sekarang misalnya jemaatnya tidak miskin, misalnya dia kaya apalagi, ya mengapa mesti penatua yang beli obatnya? Tentu saja dia harus beli sendiri. Dan kalau dulu obatnya primitif, obatnya adalah minyak. Sekarang ada obat-obat yang lebih modern dan lebih manjur, tentu saja menggunakan obat yang lebih manjur. Jadi penatua dia datang kalau zaman sekarang, kalau saya hanya mendoakan, dan saya tidak akan mengoles dengan minyak apapun karena sudah merupakan obat yang ketinggalan zaman untuk zaman sekarang. Jadi orang tetap mau mengoles dengan minyak, mereka tidak mengerti bagaimana menafsirkan Yakobus 5 ayat 14 ini. Kalau ditafsirkan dengan benar, menurut saya tidak akan perlu praktek pengolesan minyak pada zaman sekarang.